Lanjut ya reviewnya. Ini H7. H7 ini dipakai buat mobil Kia. Kia Picanto yang proyektor ya. Kia Picanto proyektor. Jadi saya sudah ngecek juga Kia Picanto itu sama seperti Kia Sportage. Mobilnya sih sama-sama merek Kia, tapi dia pakai proyektor. Kia Sportage, Kia Rio ya satu lagi ya. Kia Rio tapi belum proyektor, jadi dia sama-sama menggunakan H7 ya. Mobil Korea standarisasinya H7 ya. Jadi mobil Korea ke Eropaan. Karena mobil di Indonesia sih jujur terus terang jarang yang menggunakan H7. Kebanyakan H11. Kalau yang single dim kebanyakan H11, HB4 atau H4 sendiri yang jauh dekat ya. Proyektor kebanyakan H11. Sedangkan kalau mobil Eropa memang banyak menggunakan H7 seperti BMW, Audi, segala macam itu H7 tuh, Mercy ya. Nah, Kia ini standar ke Eropaan sama seperti mobil Wuling, DFSK ya. Banyak mobil buatan-buatan bukan mobil yang buatan sejuta umat ya. Nggak seperti Avanza begitu. Kia ya, Wuling ya, dia mengikuti standarnya Eropa. Eropa banyak pakai H7. Ya, ini H7 untuk proyektor. Jadi saya menebak sama seperti Kia Sportage ya. Pemasangannya juga jangan lupa pasang dulu ininya. Lepas dulu kakinya ya. Lebih baik pakai sarung tangan ya. Karena kalau melejit tangan Anda bisa robek. Kenapa ini keras sekali? Oke. Ya, jangan lupa kalau masang ininya dulu nih. Masang tuh ininya dulu ya. Masang tuh ininya dulu, kelipin baru bolamnya masuk ya. Jangan lupa kalau masang itu ininya begini. Begini ya. Bukan begini, karena saya pernah menemukan customer karena dia beli online. Dia masang di bengkel, bengkelnya masang ini begini, makanya outputnya nggak bagus, orangnya komplain terus-terusan. Saya bilang ya udah fotoin aja pemasangannya. Ternyata pas dicek pemasangannya adalah terbalik. Hati-hati ya, Anda pemasangan. Jadi makanya lebih baik Anda sudah beli online pasang sendirilah, nggak usah pasang di bengkel. Kenapa pasang sendiri? Karena Anda tahu apa yang Anda pasang, tahu Anda yang apa kerjakan. Jadi kalau saya tanya bisa dijawab. Kalau yang masang bengkel, aduh saya nggak tahu pak yang masang bengkel. Waduh, saya juga bingung jawabnya bagaimana untuk memberikan panduan gitu ya. Saya nggak tahu bengkel itu sengaja atau mereka tidak mengerti karena ini bisa dilepas dia balik sengaja. Tentu kalau dibalik begini ya tentu fokusnya akan kacau. Karena jarak maju mundurnya berbeda. Jadi harus masangnya adalah begini, jangan dibalik bro ya. Begini, karena kalau ini begini kan tinggi ininya nanti dari dasar ini ke sini kan lebih pendek. Tapi kalau ini nanti dibalik ya, ini dibalik, jadi ini jarak ini kan lebih tinggi gitu loh. Jadi itulah ya perbedaan masalah fokusnya. Jadi makanya penting ini bro ya. Saya sih berharap Anda masang sendiri aja supaya tahu apa yang Anda pasang. Kalau dipasangkan oleh orang bengkelnya kalau merasa wah lu bukan beli sama gua, ya udah gue pasang asal nyala kan begitu ya. Takutnya seperti itu ya. Jadi saya berharap barang sampai ya tinggal pasang sendiri, saya bisa pandu ya. Jangan lupa pasang dulu ininya, kelipin. Udah dikelipin baru bohlamnya masuk. Nah, permasalahan lain adalah mobilnya ada tutup. Nah, ada tutup itu misalnya kalau mentok mau nggak mau tutup itu harus diganti. Tapi kalau Kia Sportage ada tutup tapi dia masih bisa dipasang. Kia Rio pun ada tutup masih bisa dipasang ya. Saya berharap juga Kia Picanto ini dipasang masih bisa ditutup ya, masih bisa ditutup. Tapi misalnya kalau nggak bisa ditutup ya dimodifikasi tutupnya dengan menggunakan paralon atau beli tutup karet ya. Yang penting diameternya sama. Jadi supaya dia bisa jenong, tidak mengganggu kipasnya, nggak mentok gitu ya. Levelnya ini adalah 30 watt. Jadi selalu saya bilang syarat bolam bagus adalah watt dan luxnya harus gede. 30 watt. 3100 lux versi 2021. Versi yang 2020 ke bawah, di bawah 2020 ke bawah itu adalah di 2500. Ini 3100 lux karena ada upgrade ya.
Kedua harus stabil, saya jamin stabil. Ketiga adjustable, full adjustable, maju mundur, tarik mundur, putar bisa ya. Keempat adalah serviceable, iya sebagai syarat bonus. Kelima adalah bayangan gelap. Bayangan gelap ini kecil bro, tidak terlalu gelap dan tidak terlalu besar ya, sesuai spesifikasi itu ya. Bayangan gelapnya kecil dan tidak terlalu besar ya, kecil tidak terlalu besar dan tidak gelap ya, sempurna ini bolam ya. Jadi lebih 360 derajat. Jadi bolam H7 adalah, kalau halogen ini adalah aslinya ini, dia memancarkan sinar 360 derajat dan LED ini pun bisa 360 derajat. Jadi fokusnya akan lebih bagus ya. Keenam, tidak storing. Iya, tidak storing, saya jamin tidak storing. Jadi tidak mengganggu radio mobil Anda, tidak mengganggu komponen kerja elektronik mobil ya, seperti itu. Pemasangan juga tinggal PNP, tinggal colok soket saja ya. 29,3 ya, 30 watt. 3100 lux. Jadi pemasangan nanti soketnya tinggal colok, kalau begini nggak nyala ya Anda tinggal balik. Itu aja, simple. Ya, dia driverless. Jadi karena headlamp mobil kayak Eropa gitu ada tutupnya, harus driverless. Kenapa? Karena kalau nggak bakal masuk itu, drivernya bisa taruh di dalam headlamp karena mentok lah pasti, susah. Jadi driverless lebih unggul ya. Dan ini kabelnya juga sudah dirajut oleh nilon, jadi saya berharap ini bisa tahan tarik, tahan lebih awet lah intinya, seperti itu. Dan driverless, jadi drivernya tidak perlu taruh di luar atau meribetkan Anda lah intinya kalau ada driver kotak itu, karena pasti akan nyangkut ya, pasti akan nyangkut. Jadi kalau yang driverless tinggal colok soket, selesai. Nah, kemungkinan misalnya kalau dia harus beli retainer, harus pakai retainer, contohnya Kia Rio, tapi kayaknya ini Kia Picanto atau Kia Sportage nggak usah, karena dia sistemnya sistem klik, sistem pengait ya. Jadi saya rasa pemasangan tinggal PNP saja. Jangan lupa ya, karena proyektor, cara masangnya bagaimana, harus tegak lurus ininya ya. Jadi kalau dipasang itu harus tegak lurus nih. Saya contohkan di sini juga ada proyektor H7 ya. Standar Eropa juga punya Chevrolet ya. Punya Chevrolet Captiva. Jadi saya rasa mirip-mirip karena Chevrolet juga merek Eropa ya. Jadi kalau Anda masang dulu ininya, jangan lupa ya. Hati-hati kalau bisa Anda masang pakai sarung tangan ya, karena besi-besi gini tajam ya, tajam. Jadi hati-hati, takut tangan lecet, sobek segala macam ya. Karena saya jujur terus terang sudah banyak sekali tangan sobek ya. Nah, seperti begini sobek, aduh udah sering lah ya. Karena orang Indonesia kalau kerja kayak saya males pakai sarung tangan ya. Kalau orang bule lihat bongkar apa selalu pakai sarung tangan ya, pakai tools lengkap ya. Orang Indonesia memang dari kecilnya nggak diajari pakai begituan, asal bongkar aja ya. Jadi kita harus memperhatikan standarisasi kerja ya. Nah, ini kalau masang ya, ini harus begini ya. Jadi ini contoh aja. Jadi saya menggambarkan, saya rasa sih sama lah, mirip-mirip ya. Jadi ini knock ini ya, knock ini nih harus ketemu dengan dia punya kaki ya. Nih, kalau ini adalah halogen, jadi harus ketemu dengan kakinya dia. Jangan sampai Anda masang begini. Ya. Jadi ya, Anda harus intip, perhatikan kakinya dia, knocknya dia ya. Pentilnya dia atau knocknya dia harus pas, karena dia H7 cuma satu kaki ya. Jangan masang begini, jangan masang terbalik. Kalau terbalik, Anda bisa aja klipin tuh. Tapi kalau begini hasilnya tak bakal bagus. Kenapa? Karena dia miring tuh. Kelihatan ya? Miring. Di sininya ada gap, di sininya nempel. Nah, begini-begini itu yang bakal kacau hasil pemasangannya ya. Jadi masang itu harus dudukannya pas ya. Kalau ini ya, ini knocknya harus di sini. Jadi bukan begini. Ya, makanya Anda harus intip ya. Jadi harus pas, sudah benar presisi baru klipin. Ya, sudah masuk. Nah, baru bolamnya masuk. Dorong maju, udah dorong maju ya. Anda harus intip ininya vertikal, tegak lurus ke bumi, tegak lurus ke bawah. Makanya Anda parkir mobil di tempat yang datar ya, di garasi mobil Anda datar mestinya ya. Kalau miring, carilah tempat yang lurus, vertikal. Jangan masang ininya begini, jangan horizontal, itu salah, harus tegak lurus vertikal. Ya, tegak lurus vertikal.
Vertikalnya ini adalah vertikal ini. Vertikalnya ini ya, vertikalnya ini adalah vertikalnya ini ya. Jadi harus tegak lurus. Ya, jangan dimiringin dah. Udah percaya omongan saya aja, tinggal pasang ya. Nah, misalnya kalau vertikal begitu, mestinya outputnya bagus ya. Memang Bapak sebenarnya awalnya sudah pasang HID, saya berharap pakai ini mungkin bisa lebih terang ya. Lebih terang, lebih whiteness, lebih brightness ya. Karena kalau HID udah dipakai lama, dia akan agak butek ya. Kalau LED kan tidak ya. Oke, 3100 lux ya, 30 watt setara 50 watt HID. Ini review H7 untuk mobil Kia Picanto. Kia Picanto ini sama seperti Kia Sportage, saya lihat proyektornya karena saya pernah masang buat Sportage ya. Oke, lanjut reviewnya.